Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah Ta'ala untuk bisa menghirup udara pagi, dan alhamdulillah diringankan langkah untuk bisa salat subuh berjamaah. Dan kita syukuri kenikmatan Allah yang luar biasa ini. Kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, dan nikmat sehat serta sempat. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai realisasi dari sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi ini marilah kita merenungkan nasihat beliau yang disampaikan oleh sahabat Anas yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau disebut muttafaq alaih. Ada sebuah nasihat yang di pagi hari ini kita renungkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa akan mengikuti seseorang yang telah mati atau mayit itu 3 hal, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kemudian kembalilah yang 2 macam dan tertinggallah yang 1. Kembalilah keluarga serta hartanya, dan yang tertinggal itu adalah amal. Saudara-saudaraku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap manusia, setiap makhluk yang berjiwa itu akan mengalami kematian. Kemudian nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Takdir kematian ini oleh Allah sudah ditentukan, dan Allah tidak bisa didahului. Artinya setiap manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah akan kematiannya. Hanya manusia itu tidak ada yang diberitahu kapan, di mana, sedang apa. Maka surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang tahu di bumi mana dia mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu bisa menjemput kita, meskipun kita bersembunyi di langit yang tinggi, di dinding yang kokoh. Kalau sudah ajal datang, maka kita tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa lari. Tadi kita bacakan surah Jum'ah ayat yang ke-8, di mana orang-orang yang takut pada kematian itu lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, yang lari dari kematian, takut dari kematian, sesungguhnya kematian itu akan menemui mereka. Tsumma turadduna ila alimil ghaib. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah yang memiliki pengetahuan tentang ghaib, wasyahadah, dan juga syahadah. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian oleh Allah akan diberikan kabar apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, saudara-saudaraku, oleh Rasulullah kita diingatkan, yang mengikuti mayit kalau kita sudah mati ada 3 hal: keluarga, harta, dan amal. Yang tertinggal hanya 1, yaitu amal kita.
keluarga dan harta otomatis sudah tidak mengikuti. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, karena amal ini oleh Allah akan dikabarkan, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amal kita akan dikabarkan. Amal apa saja yang akan dikabarkan oleh Allah Ta'ala ketika manusia itu nanti dibangkitkan dari kematian. Di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14, di situ nanti akan menemui catatan amalnya, kitabnya masing-masing, kitab marqum, kitab rekaman. Ada sijin, ada iliyin, ada kitab rekaman yang mencatat rekaman baik kita, perbuatan baik kita. Ada juga kitab iliyin. Iliyin itu yang baik, sijin itu amal yang buruk. Dan semuanya akan dikabarkan oleh Allah. Maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal sekecil apapun berupa kebaikan akan dikabarkan, akan dilihat, dan amal sekecil apapun berupa kejahatan itu juga akan dilihat, disaksikan dalam kitab itu. Maka terkait dengan pengkabaran ini kita harus betul-betul persiapkan. Kaitan dengan kematian itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa, karena itu takdir Allah. Maka orang mukmin itu oleh Allah diberikan pelajaran, sebenarnya yang ditakuti itu bukan matinya. Yang harus dikhawatirkan itu adalah setelah kematian. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena pada hari dibangkitkan nanti kita akan disempurnakan ujur, disempurnakan pahala. Kebaikan kita nanti akan direkap, keburukan kita akan direkap. Maka Rasulullah mengingatkan jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Al-muflis, siapa yang bangkrut itu? Ketika dihisab ternyata amal baiknya kurang, atau amal baiknya itu habis karena kezoliman-kezoliman yang masih dibawa ketika kematian itu. Maka saudara-saudara sekalian, konsep amal yang masih tertinggal itu ternyata amal itu masih diperhitungkan terus. Rasulullah juga mengingatkan bahwa akan terputus amal itu kecuali 3 hal. Ilmun yuntafa'u bi shadaqatin jariyatin, awaladun yad'ulah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Kebaikan-kebaikan itu nanti amal kita masih diperhitungkan, direkap. Nanti sampai hari kiamat baru ditotal. Tapi ingat, Rasulullah mengingatkan kezaliman itu juga masih dibawa. Kalau masih dibawa, nanti juga akan direkap. Amal sekecil apapun berupa keburukan itu ternyata juga masih diperhitungkan. Kecuali kita berupaya untuk menutup amal-amal jelek kita itu dengan istighfar, dengan taubat, dengan senantiasa memperbaiki iman kita dan beramal soleh dan istiqomah ketika di dunia. Maka ada harapan. Harapannya apa? Harapannya nanti keburukan kita, kejelekan kita, kezaliman kita itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka Rasulullah SAW mengingatkan supaya kita senantiasa evaluasi diri. Yang dinamakan orang yang pintar, cerdas itu al-kayyisu man tana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa menghisap dirinya, menghitung dirinya, menghitung ada apa di dalam dirinya. Imannya adakah masih, takwanya bagaimana, media iman dan takwa itu ada dalam hati, hatinya kondisinya bagaimana, apakah masih ada kesombongan, ada riya, ada bakhil, ada dengki, ada syirik, ada munafik, ada zalim dan sebagainya. Dan ini setiap hari kita upayakan untuk dinetralisir dengan cara kita evaluasi. Kalau memang ada, kita istighfar. Demikian pula amal. Wa amila lima ba'dal maut. Amal betul-betul dievaluasi niatnya. Betul-betul harus ridho, untuk mencari ridho Allah. Niat untuk lillahi ta'ala. Maka sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
dalam nasihatnya di sebuah athar, hisablah diri kalian nanti sebelum dihisab oleh Allah. Timbang amal kalian sebelum ditimbang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah nyicil di dunia menghisab diri, insya Allah kita nanti akan diringankan hisab kita ketika di akhirat. Maka ada ayat yang menyatakan hisabayasira, hisabnya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena yang dimunculkan itu adalah kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukannya itu ditutup oleh Allah. Maka dijanjikan Allah di dalam surat 66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Orang iman, taubatlah kalian kepada Allah Ta'ala. Tabaya tubuh itu maknanya kembali. Kembalilah kalian kepada Allah, taubatlah. Kenapa? Bisa jadi meskipun kita orang iman, bisa jadi setiap hari itu menyimpang, maka harus kembali ke jalan Allah. Maka Rasulullah mencontohkan, demi Allah aku ini taubat dan istighfar bisa 70-100 kali itu. Kenapa? Karena kita bisa menyimpang memang. Maka setiap hari Rasulullah itu mencontohkan langsung taubat dan istighfar. Fastaghfir li dzambika, surat 47 ayat 19. Istighfar atas dosa-dosa. Maka insya Allah asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ada harapan nanti sayyiat kita, dosa-dosa kita, amal buruk kita itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Asa. Lah untuk memastikan mudah-mudahan kita ditutup beneran oleh Allah juga dijanjikan. Surat Al-Ghabun ayat yang ke-8. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari nanti dikumpulkan di hisab, ada orang-orang yang betul-betul menyesal. Tapi bagi orang-orang yang wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa yang yu'min billah, senantiasa memperbaiki imannya, wa ya'mal sholihan, dan senantiasa beramal soleh, berarti ini istiqomah dalam keimanan dan amal soleh, oleh Allah dijanjikan yukaffir anhu sayyi'atihi, betul-betul nanti akan ditutup keburukan-keburukannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mumpung kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah kita masih bisa bertaubat, masih bisa istighfar, dan masih bisa memperbaiki iman kita dan amal kita. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ketika kita masih hidup ini untuk senantiasa taubat, istighfar, kita perbaiki iman, kita istiqomahkan dalam keimanan dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk orang-orang yang hisabnya itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, yang keliru insyaallah kita revisi bersama. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.